Sudah menemukannya? Mari kita lihat ayat 20, saudara ya. Ini bagian yang menarik karena kisah ini perkara hal yang penting. Ketika orang Israel dipanggil keluar dari tanah Mesir, ada milik pusaka yang mereka dapatkan, tetapi dalam hal ini mereka minta. Ya. Ayat yang ke-20. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, jika kamu hendak berbuat demikian, jika kamu hendak mempersenjatai diri untuk berperang di hadapan Tuhan, dan setiap orang dari kamu yang telah bersenjata hendak menyeberang Sungai Yordan di hadapan Tuhan, sampai ia menghalau musuhnya dari hadapannya, hingga negeri itu takluk ke hadapan Tuhan, dan jika kemudian kamu pulang, maka akan bebaslah kamu dari kewajibanmu kepada Tuhan dan kepada Israel, dan negeri ini pun akan menjadi milikmu di hadapan Tuhan. Tetapi jika kamu tidak berbuat demikian, sesungguhnya kamu berdosa kepada Tuhan, dan kamu akan mengalami bahwa dosamu itu akan menimpa kamu. Dirikanlah kota-kota bagi anak-anakmu dan kandang-kandang bagi kambing dombamu, dan perbuatlah apa yang telah kamu ucapkan. Maka berkatalah Bani Gad dan Bani Ruben itu kepada Musa, hamba-hambamu ini akan berbuat seperti yang diperintahkan Tuanku. Anak-anak dan istri-istri kami, ternak dan hewan kami akan tinggal di sini, di kota-kota Gilead. Tetapi hamba-hambamu ini akan menyeberang di hadapan Tuhan untuk bertempur, yakni setiap orang yang bersenjata untuk berperang, seperti yang dikatakan Tuanku. Sampai situ dulu kita baca, nanti kita lanjutkan. Ya, ada dua suku dari Israel, yaitu suku Ruben atau Bani Ruben dan Bani Gad. Ketika mereka di seberang Sungai Yordan sebelah timur, dalam arti tempatnya adalah dataran Moab, sebelum menyeberang Sungai Yordan, sebelum sampai tanah perjanjian itu, kedua suku ini datang kepada Musa, kepada Imam Eliezer dan kepada pemimpin-pemimpin pada waktu itu. Intinya mereka minta supaya mereka diberikan tanah yang di dataran Moab ini, di seberang Sungai Yordan sebelah timur ini, sebelum mereka nyebrang. Tanah yang dijadikan Tuhan bukan ini ya, tapi mereka minta. Kenapa? Karena mereka sudah kalahkan semua itu. Mereka mengatakan bahwa tanah ini adalah sudah dikalahkan Tuhan untuk orang Israel. Mas sudah kita bahas di dalam siaran langsung. Ya. Tapi saya bacakan ayatnya supaya kita bisa melihat ini. Mari kita lihat ayat yang ke-3 dan 4, pasal 32 ini. Ya. Dari ayat 2 saya baca, lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben dan berkata kepada Musa, Imam Eliezer dan para pemimpin umat itu, Atarot, Dibon, Yezer, Nimrah, Hesibon, Eleale, Sebab, Nebo dan Beon, negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel. Itulah satu negeri yang baik untuk peternakan, dan hamba-hambamu ini memang ada ternaknya. Jadi mereka sudah lihat itu diberikan Tuhan, dikalahkan oleh Tuhan untuk Israel, dan mereka minta. Ya. Untuk apa? Supaya ternak kami ada kandangnya, dan kami bangun kota ini dan anak-anak kami di sini. Lalu Musa berkata, kamu ini bagaimana ini? Kamu bikin enggan umat Israel menyeberang. Kamu ini berdosa sama Tuhan. Kamu bikin murka Tuhan aja. Kenapa? Karena kamu tinggal di sini sementara saudara-saudaramu berperang. Tapi apa kata kedua suku ini? Kami akan menyeberang, tapi anak-anak kami, ternak kami tinggal di sini. Berikanlah kami tanah ini supaya kami
tinggal di sini begitu. Tapi kami sendiri akan berperang bersama-sama dengan umat yang lain, suku yang lain untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Nah, jadi Musa berkata lagi di dalam ayat yang ke-20 kita baca tadi, kalau memang kau berkata demikian, baiklah, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu nanti melanggar itu, kamu sudah miliki tanah ini, kamu tinggal di sini, kamu nggak mau berperang, ingat ya, dikatakan dalam ayat 22-23. Sehingga negeri itu takluk ke hadapan Tuhan, dan jika kemudian kamu pulang, maka akan bebaslah kamu dari kewajibanmu kepada Tuhan dan kepada Israel, dan negeri itu pun akan menjadi milikmu di hadapan Tuhan. Tetapi jika kamu tidak berbuat demikian, sesungguhnya kamu berdosa kepada Tuhan, dan kamu akan mengalami bahwa dosamu itu akan menimpa kamu. Kedua suku ini sudah berjanji ingin menyeberang bersama dengan suku-suku yang lainnya untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Kata Musa, kalau memang betul demikian, baiklah. Tetapi jika kamu melanggar itu, kamu telah berdosa kepada Tuhan. Ini ada satu perjanjian antara kedua suku ini dengan Musa, atau bisa dikatakan dengan Tuhan begitu. Saya baca ada 6 kali kata dipakai di situ, kata di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan. Mari kita lihat ayat itu ya. Ayat 21. Dan setiap orang dari kamu yang telah bersenjata hendak menyeberang sungai Yordan di hadapan Tuhan. Ini pertama. Ya. Ayat yang ke-22. Sehingga negeri itu takluk ke hadapan Tuhan. Ya. Di kalimat terakhir di 22 itu juga ada, saya lanjutkan aja ayat itu. Dan jika kemudian kamu pulang, maka akan bebaslah kamu dari kewajibanmu kepada Tuhan dan kepada Israel, dan negeri itu akan menjadi milikmu di hadapan Tuhan. Sudah berapa kali? 3 kali. Ya. Di dalam ayat yang ke-27. Tetapi hamba-hambamu ini akan menyeberang di hadapan Tuhan untuk bertempur. Ayat 9. Kata Musa kepada mereka, jika Bani Gad dan Bani Ruben itu telah menyeberang sungai Yordan bersama-sama dengan kamu untuk berperang di hadapan Tuhan. Yang terakhir, kalau kita lihat ayat 32, kami sendiri akan menyeberang dengan bersenjata di hadapan Tuhan ke tanah Kanaan. Saudara, saya sangat diberkati dalam bagian percakapan ini. Ada satu perjanjian antara kedua suku ini dengan Musa itu di hadapan Tuhan. Kalau kita kemarin pernah bercerita tentang hal bersumpah ya, di dalam bahagian itu ada perjanjian yang terikat, komitmen tentang nazar. Kali ini umat Israel yang dua suku, suku Ruben dan suku Gad, mereka berjanji di hadapan Tuhan. Saya diberkati begini. Kalau saya berkata-kata, saya berjanji, itu berarti di hadapan Tuhan. Kalau berjanji di hadapan Tuhan, maka hukumnya adalah ayat yang ke-23 tadi. Ketika kamu tidak berbuat demikian, sesungguhnya kamu apa? Berdosa kepada Tuhan, dan kamu akan mengalami bahwa dosamu itu akan menimpa. Sebenarnya orang Israel yang dua suku ini, karena mereka melihat tanah itu cocok untuk peternakan, mereka pilih di sini. Sebenarnya Tuhan nggak masukkan yang itu. Maksud Tuhan itu di seberang sungai Yordan. Tapi mereka melihat itu dua suku ini. Nanti ada setengah suku lagi ya, bukan semua suku, tapi setengah dari suku itu bergabung di sini. Jadi 2,5 suku nanti di seberang Yordan sebelah timur ini. Mereka berjanji di hadapan Tuhan. Tapi kalau mereka melanggar itu, kata Musa, kamu berdosa kepada Tuhan. Kamu siap? Nah, bagi saya ini sangat berkesan.
kalau kita memang sudah disiapkan Tuhan, dikasihi Tuhan, ya, dituntun oleh Tuhan, lalu kita memilih tempat di mana menurut selera kita, ingat itu kita akan berhadapan dengan Tuhan. Tuhan mau sampai di seberang Sungai Yordan, tapi mereka pilih sebelum seberang Sungai Yordan. Jadi di hadapan Tuhan mereka berjanji mereka akan menyeberang, itu berperang, anak-anak mereka, ternak mereka tinggal. Kalau itu kamu langgar, kamu berdosa kepada Tuhan. Kalau berdosa kepada Tuhan, kira-kira apa yang terjadi? Kita lah hari ini, kalau kita berdosa kepada Tuhan, apa yang terjadi? Kita belum tahu ya apa yang terjadi kalau kita berbuat dosa. Belum tahu ya? Oh, nanti kita belajar. Hah? Yang pasti nggak ada sejahtera. Iya, dosamu itu akan menimpa kamu, pasti nggak enak ini. Tetapi jika kamu tidak berbuat demikian, kamu berdosa kepada Tuhan, dan dosamu itu akan menimpa kamu. Daud pernah berkata, tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering. Wah, itu gambaran daripada beratnya memikul dosa itu. Orang yang berdosa kepada Tuhan, mereka akan berhadapan dengan Tuhan. Saya diberkati waktu saya mengerti, saya dikasih Tuhan, saya dituntun oleh Tuhan. Saya waktu berjanji itu, saya berjanji di hadapan Tuhan. Dan jangan sekali-kali melanggar apa yang sudah dijanjikan. Kalau kita melanggar, maka kita berdosa kepada Tuhan. Bukan kepada hamba Tuhan, tapi kepada Tuhan. Inilah yang diucapkan oleh kedua suku ini. Mereka ingin sekali tinggal di sebelah timur Sungai Yordan itu. Mereka akan berhadapan dengan Tuhan. Kalau mereka melanggar perjanjian itu, maka mereka akan berdosa kepada Tuhan, dan dosa mereka akan menimpa mereka terus-menerus. Nanti kalau kita ikuti kisah ini, mereka ada yang melanggar. Ketika mereka melanggar betul-betul hukuman itu sudah diingatkan oleh Musa. Nenek moyangmu dulu, mereka melanggar apa yang Tuhan katakan. Waktu mereka disuruh untuk mengintai tanah Kanaan, mereka mengucapkan kata-kata yang tidak baik, membuat hati umat ini menjadi takut. Mereka tidak segenap hati mengikuti Tuhan. Karena itu mereka dihukum Tuhan. 40 tahun lamanya di padang gurun ini bentuk hukuman Tuhan, kata Musa. Semua orang yang berumur 20 tahun ke atas pada waktu itu tidak ada sampai di tanah Kanaan. Ini karena hukuman Tuhan. Tentu kita nggak mau dihukum oleh Tuhan, ya kan? Musa juga demikian, dia nggak mau kedua suku ini dihukum oleh Tuhan. Karena itu, bagaimana selanjutnya? Kita lihat ayat yang ke-28. Lalu Musa memberi perintah mengenai mereka kepada Imam Eliasar dan kepada Joshua bin Nun dan kepada kepala-kepala puak dari suku-suku Israel. Kata Musa kepada mereka, jika Bani Gad dan Bani Ruben itu telah menyeberang Sungai Yordan bersama-sama dengan kamu untuk berperang di hadapan Tuhan, yakni semuanya orang yang bersenjata untuk berperang, dan jika negeri itu telah takluk kepadamu, maka haruslah kamu memberikan tanah Gilead kepada mereka sebagai milik. Tetapi jika mereka tidak menyeberang dengan bersenjata bersama-sama dengan kamu, maka haruslah mereka menerima tanah miliknya di tengah-tengahmu di tanah Kanaan. Lalu Bani Gad dan Bani Ruben itu menjawab, apa yang difirmankan Tuhan kepada hamba-hambamu ini akan kami lakukan. Kami sendiri akan menyeberang dengan bersenjata di hadapan Tuhan ke tanah Kanaan, tetapi bagi kami tetaplah tanah milik pusaka kami di seberang Sungai Yordan sini. Saya diberkati di sini bagaimana kedua suku ini betul-betul mereka berjanji
mereka akan melakukan seperti yang mereka ucapkan. Ayat yang 31. Lalu Bani Gad dan Bani Ruben itu menjawab, apa yang difirmankan Tuhan kepada hamba-hambamu ini akan kami lakukan. Ya, kedua suku ini sangat menghormati Tuhan sebenarnya, karena mereka sudah melihat bagaimana Tuhan menyertai mereka dalam perjalanan mereka. Saya diberkati di sini. Kalau kita hari ini betul-betul memang melakukan apa yang Tuhan perintahkan, saya kira kita diberkati. Ya. Tetapi sekali lagi kata Musa tadi, kalau melanggar, kita berdosa kepada Tuhan, maka dosa itu akan melimpah kita. Bukan berkat yang didapat, tetapi kutuk yang didapat, hukuman yang didapat, pukulan yang didapat, tekanan yang didapat. Tapi kedua suku ini berjanji apa? Apa yang difirmankan Tuhan kepada hamba-hambamu ini akan kami lakukan. Wah, saya senang ucapan mereka ini ya. Coba kita lihat ayat 25. Mundur sedikit ya. Maka kita baca sama-sama ya ayat 25. 1, 2, 3 ya. Maka berkatalah Bani Gad dan Bani Ruben itu kepada Musa, hamba-hambamu ini akan berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Bukan sekali dia ucapkan ya, tapi diucapkan di hadapan jemaat, di hadapan umat itu. Kami akan melakukan, kami akan berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Pertama mereka bicarakan di hadapan Musa dan Eliasar dan pemimpin. Yang kedua mereka katakan yang Tuhan perintahkan itu akan kami lakukan. Kita boleh belajar dari kedua suku ini tentang hal melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saya diberkati di situ. Sebenarnya sebagai umat Tuhan memang kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena itu dikatakan oleh Musa kepada suku-suku yang lain, 10 suku yang lain, nanti mereka ini menyeberang, ya. Kalau mereka nanti sudah dikalahkan semuanya daerah Kanaan itu, kedua suku ini akan kembali ke seberang Sungai Yordan sini. Tapi kalau nanti mereka nggak bisa menaklukkan tanah Kanaan ini, maka suku Ruben dan suku Gad ini akan tetap ada di tanah Kanaan ini. Harapan Musa tetap memang di tanah Kanaan, karena itu yang dijanjikan Tuhan. Ya. Tapi karena mereka minta di seberang Sungai Yordan sebelah sini itu, sebelah timur, ya izinkan juga. Mereka sudah membuat satu perjanjian. Kami akan melakukan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan perintahkan. Yang ketiga, berkat yang ketiga. Ayat 33 sampai habis kita lihat nanti. Lalu Musa memberikan kepada mereka, kepada Bani Gad, kepada Bani Ruben, dan kepada setengah suku Manasye bin Yusuf. Jadi 2,5 suku sebenarnya ya. Tapi 2 suku tadi yang menghadap. Nah, kerajaan Sihon, raja orang Amori, dan kerajaan Og, raja Basan, yakni negeri mereka beserta kota-kotanya di seluruh negeri itu dengan daerah-daerah sekitar kota itu. Inilah yang diberikan kepada kedua setengah suku ini. Ayat 34. Maka Bani Gad membangun kota-kota Dibon, Atarot, Arun, Atarot Sofan, Yaeser, Yokbeha, Bet Nimra, Bet Haran sebagai kota-kota yang berkubu dan sebagai tempat kandang-kandang kambing domba. Ini untuk Bani Gad. 37. Ini untuk Bani Ruben. Dan Bani Ruben membangun kota-kota Hesibon, Eleale, Kiriataim, Nebo, Baal Meon dengan mengganti nama-namanya dan Sibma, dan mereka memberi nama lain kepada kota-kota yang dibangun mereka itu. Ini untuk suku Ruben. Ayat 39. Bani Makir bin Manasye, ya ini dari klan Manasye, pergi ke Gilead. Mereka merebutnya dan menghalaukan orang Amori yang ada di sana. Lalu Musa memberikan Gilead kepada Makir bin Manasye dan diamlah ia di sana. Yair, anak Manasye juga, pergi merebut dusun-dusunnya dan menamainya Hawot Yair.
Nobah ini juga anak Manasya pergi merebut Kenat dengan segala anak kotanya dan menamainya Nobah menurut namanya sendiri. Saudara, yang ketiga ini saya diberkati dengan kata-kata yang dituliskan. Ayat yang ke-34 dikatakan, maka Bani Gad membangun. Ya, kata membangun, coba lihat ya, kata membangun. 37 dikatakan, dan Bani Ruben apa? Membangun. Artinya mereka sudah dapat, sudah miliki, sudah diberikan, karena tadi mereka sudah minta kepada Musa, kepada Eliezer, dan mereka membangunnya. Artinya mereka bukan menyia-nyiakan apa yang mereka ucapkan, mereka membangunnya. Bukan sekedar mereka miliki tanah di seberang Sungai Yordan sini, tapi mereka juga apa? Membangunnya. Kita seringkali gagal di sini. Kita nggak pandai hal membangun. Saya membayangkan membangun seperti membangun rumah. Ya. Kita sudah punya tanah, tinggal bangun rumah, bangun gedung. Sebenarnya kita Indonesia ini tanahnya subur dan luas, tapi kita nggak mau membangun di atas tanah itu. Makanya Indonesia selalu ketinggalan dengan luar negeri. Kalau di Jepang katanya saking nggak adanya tanah, di rumah pun sudah dibangunnya apa, sudah ditanaminya tanaman, dibangunnya bangunan untuk tempat menanam tanaman. Kita banyak sekali tanah di negeri kita ini, tapi kita nggak mau membangunnya. Kedua suku Israel ini, Bani Gad dan Bani Ruben, mereka membangun tanah yang sudah diberikan itu. Kalau hari ini Tuhan memberikan kepada kita kesempatan, karunia untuk pelayanan, mari kita bangun di situ, mari kita bangkit di situ, mari kita berjuang di situ. Itu artinya membangun. Jangan santai-santai, jangan kita berleha-leha, jangan kita berdiam diri, tapi kita mesti membangun. Saya katakan ini sudah ada perjanjian di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan suku yang setengah lagi? Ayat 39. Bani Makir bin Manasya pergi ke Gilead, mereka merebutnya. Oh, ini kata merebut. Saya diberkati di sini. Ayat yang ke-42, ayat 41. Iya, yang anak Manasya pergi merebut. Ayat 42, Nobah pergi merebut. Saudara-saudara, mengapa mereka ini merebut sementara kedua suku yang tadi pertama mereka membangun? Apa bedanya merebut dengan membangun? Merebut ini mereka belum miliki, mereka harus berjuang keras untuk memilikinya. Karena setengah suku Manasya ini, baik Yakir, Mai dan Nobah, mereka pada awalnya tidak termasuk orang yang meminta, karena mereka harus berjuang supaya mendapatkannya. Mereka tidak ikut dalam perjanjian, tapi ternyata mereka pada akhirnya ikut. Maka mereka harus apa? Merebut itu. Saya kira antara merebut dan membangun mana lebih berbahaya? Merebut ya, merebut. Terkadang-kadang kita nggak mau menggunakan kesempatan untuk membangun. Kita lebih memilih untuk merebut. Ya, setengah suku Manasya ini awalnya mereka tidak dalam perjanjian itu, tapi pada akhirnya mereka masuk ke dalam, maka mereka harus merebut itu. Tapi dua suku yang pertama, Bani Ruben dan Bani Gad, mereka sudah berkomitmen berjanji di hadapan Tuhan. Mereka sudah diberikan, mereka tinggal apa? Membangunkan. Kalau saya tanya hari ini, kita kira-kira dalam mengikut Tuhan hari ini, apakah kita masih dalam tahap merebut atau dalam tahap membangun? Apakah kita masih dalam tahap merebut atau sudah sampai tahap membangun? Kalau ini pribadi kita ya, kita dengan Tuhan, dalam mengikut Tuhan hari ini, kita sampai tahap mana? Tahap merebut
atau tahap membangun. Kalau merebut itu berarti kita belum miliki. Kita belum memiliki keselamatan, belum memiliki damai sejahtera, belum memiliki keyakinan masuk surga itu. Kita perlu apa? Merebut itu. Yang kedua, sudah dapatkan keselamatan, dapatkan pengampunan, dapatkan damai, tapi kita perlu membangun itu. Kira-kira tahap mana kita sekarang ini kalau begitu? Merebut atau membangun? Membangun? Ya. Membangun itu berarti dia harus berjuang, dia harus bersemangat, dia harus bangkit. Kalau membangun rumah tapi kita misalnya bangun jam 9, bagaimana itu? Kapan selesainya bangunan itu? Tapi kalau kita berjuang pagi-pagi sudah kita bekerja keras, saya kira kita akan sampai kepada sukacita, bangunan sudah selesai. Ya, saya melihat penyerahan daerah sebelah timur Sungai Jordan ini ada pelajaran yang kita lihat. Ada yang merebut, ada yang membangun. Dalam mengikut Tuhan, apa yang sudah Tuhan berikan itu, kita bisa saja dalam tahap merebut, tapi sebenarnya kita sudah sampai tahap membangun. Ya, bagi saya sangat diberkati dalam hal ini. Saya di hadapan Tuhan harus berjanji tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi kalau saya nggak ada janji sama Tuhan, saya harus berjuang merebut itu supaya saya sampai kepada apa yang diharapkan oleh Tuhan. Ya, kita berharap memang nanti kisah kedua setengah suku ini menarik. Ya, tapi ini bagian daripada firman Tuhan yang harus kita pelajari. Sebenarnya Tuhan menyediakan tempat di seberang Sungai Yordan, tapi mereka pilih di sebelah timur. Baik, ini pelajaran kita nanti akan dibahas lagi di dalam kitab Ulangan ini. Ya, kisahnya akan diceritakan lagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan oleh Tuhan. Kami mengucapkan janji. Kami berkomitmen untuk tetap setia mengikut Tuhan. Kami berjanji di hadapan Tuhan, sebagaimana kedua suku ini berjanji di hadapan Tuhan. Mereka akan ikut dengan ke-10 suku yang lain menyeberangi Sungai Yordan. Biarlah kami melihat pekerjaan Tuhan yang besar dalam hidup kami. Jikalau kami melanggar, jikalau kami tidak mentaati, berarti kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan kami tidak bisa untuk masuk ke dalam anugerah yang Tuhan sudah siapkan. Sebaliknya dosa itu akan menimpa kami. Hukuman dan murka Tuhan akan dinyatakan. Tuhan, kami berdoa, buatlah supaya kami seperti janji kedua suku orang Israel ini, yang mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yang mau berbuat seperti yang diperintahkan. Kami percaya jika kami setia dalam janji itu, Tuhan berikan kami kesempatan untuk membangun apa yang sudah diberikan. Biarlah kami mendapat bagian dalam anugerah ini Tuhan, dan kami akan diberkati. Tapi kalau ada di antara kami seperti setengah suku yang tidak ikut di dalam perjanjian ini, mereka harus merebut tempat ini. Juga kami mungkin ada yang tetap merebut apa yang sudah Tuhan sediakan itu. Tuhan, buatlah supaya kami memperoleh kesempatan untuk mendapatkan berkat-berkat. Ini doa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajari kami supaya kami melihat bagaimana campur tangan Tuhan dalam hidup kami, dalam perjalanan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.